Daripada dulu sejarahnya pun memang Indonesia dan Palestina ini mempunyai hubungan yang memang sangat kuat ya. Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Seperti biasa, buat kalian semua yang menonton video reaction Nora ini, Nora akan sentiasa mendoakan untuk kalian semua agar sentiasa diberikan kesihatan tubuh badan yang sihat dan sentiasa dipermudahkan segala urusan kehidupan seharian kita, insyaAllah. Okay guys, so terima kasih semua kerana anda telah pun masuk lagi dan menonton video channel reaction Nora ini. Okay, thank you so much. Okay, dan guys, buat yang pertama kali, okay, untuk anda yang sedang menonton channel ini, okay, yang baru pertama kali menonton dan melihat video reaction Nora, okay, Nora ucapkan terima kasih kerana anda telah pun klik video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk berikan Nora lagi semangat, okay, semangat untuk Nora update konten-konten reaction just for you guys. Okay guys, untuk kali ini Nora ingin react video yang mana video ini adalah bertajuk kenapa Indonesia selalu membela Palestina ketika diserang Israel. Seperti mana kita tahu, memang Indonesia ni sentiasa orang kata tu siap sedia untuk sentiasa membantu Palestina dalam apa jua keadaan sekalipun. Okey, dan guys, bukan hanya semata orang kata tu kerana sesama umat Islam, okey, tetapi kalau kita lihat daripada dulu sejarahnya pun memang Indonesia dan Palestina ini mempunyai hubungan yang memang sangat kuat ya. Jadi memang tak boleh nak dinafikan lagi. Okey guys, tanpa kita melengahkan masa, jom kita terus semak video ini bersama. Okey, so let's go. Halo Indobat, sahabat Indolai. Palestina adalah negara yang saat ini sangat membutuhkan bantuan dari seluruh umat muslim di seluruh dunia. Penjajahan Israel di atas tanah mereka membuat kesengsaraan terus berlanjut hingga sekarang. Di balik kesengsaraan tersebut, Palestina memiliki hubungan yang begitu mesra dengan Indonesia. Iya, tidak bisa dipungkiri bahwa Palestina dan Indonesia memiliki hubungan yang begitu dekat sejak dulu hingga saat ini. Bukan hanya karena sama-sama merupakan negara bermayoritas muslim, tetapi ada banyak kejadian bersejarah yang pernah terjadi di antara kedua negara ini. Sejarah Palestina. Palestina pada awalnya adalah negara penuh kedamaian. Pada tahun 1900-an, Palestina merupakan bagian dari kekuasaan Ottoman. Pada waktu itu, seluruh umat Islam, Kristen maupun Yahudi hidup bersama dalam damai. Namun setelah Perang Dunia I usai, kekuasaan Ottoman pun runtuh. Pada saat itulah para pendatang Yahudi yang berasal dari Zionis Eropa berdatangan ke Palestina untuk mencaplok daerah tersebut. Pemerintahan Inggris yang menguasai Palestina pun memberikan izin kepada para pendatang Yahudi tersebut untuk tinggal di Palestina. Ketegangan dan kekerasan antara bangsa Arab dengan Yahudi pendatang pun membuat Inggris kewalahan dan pergi meninggalkan Palestina. Palestina pun diambil alih oleh PBB dengan kesepakatan pembagian daerah antara pendatang Yahudi dengan Palestina. Daerah Palestina kemudian dibagi jadi dua negara. Untuk Israel, yaitu Yahudi, mendapatkan 56,5% luas tanah, dan Palestina untuk Arab hanya mendapatkan 43,5% luas tanahnya. Kesepakatan ini ditolak oleh bangsa Arab sehingga menyebabkan perang Arab dan munculnya banyak gerakan baru seperti PLO dan Hamas. Perseteruan ini masih berlangsung hingga saat ini. Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Palestina. Meskipun Palestina berada dalam jajahan Zionis Yahudi, namun Palestina tetap selalu berusaha menjalin kerjasama yang baik dengan negara muslim lainnya. Begitu pula dengan Indonesia. Palestina yang merasakan sakitnya dijajah ikut mendukung kemerdekaan bagi bangsa yang sama-sama dijajah seperti kita. Sejarah yang paling diingat tentang kedekatan Palestina dengan Indonesia adalah pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Palestina. Ya, Mesir dan Palestina adalah dua negara yang paling pertama mengakui kedaulatan negara Indonesia.
Dalam buku yang berjudul Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri, yang ditulis oleh Ketua Panitia Pusat Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia, M. Zain Hasan LC, terdapat penjelasan mengenai bagaimana Palestina memberikan selamat dan pengakuan kemerdekaan Indonesia dari negaranya di sana. Bahkan, sebelum seruan pengakuan kedaulatan itu dikumandangkan, seorang saudagar kaya dari Palestina, Muhammad Ali Taher, datang ke Indonesia dan menyerahkan banyak sekali hartanya kepada Bank Arabia di Indonesia sambil berkata, "Terimalah semua kekayaan saya ini untuk memenangkan perjuangan Indonesia." Kemesraan Indonesia dan Palestina hari ini. Kedekatan Indonesia dengan Palestina tidak hanya terjadi di masa lalu. Bahkan hingga saat ini Indonesia merupakan negara yang paling dicintai rakyat Palestina. Banyak warga Palestina yang selalu bahagia melihat orang Indonesia datang ke sana. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang paling banyak memberikan bantuan kepada mereka. Paling banyak Direktur Komunikasi ACT atau Aksi Cepat Tanggap, Nurman Priyatna Fatah mengungkapkan, Hari Kemerdekaan Indonesia dirayakan di sana. Mereka sangat mengapresiasi apa yang kita lakukan. Mereka terharu. Mereka tahu bahwa Indonesia bukan negara yang kaya seperti negara-negara tetangga mereka yang kaya minyak, tapi bisa bantu banyak. Oke. Wah, biasa guys Bahkan menurut seorang warga Palestina, Syekh Ahmad Badawi mengaku, sepanjang ia berinteraksi dengan bangsa-bangsa di dunia, dengan berbagai karakter, bangsa yang ramah dan lembut baru ia temui di Indonesia. Bahkan menurutnya, Indonesia nampak seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Keindahan alam dengan pemandangannya yang indah, buah-buahan, sungai dan gunung-gunung. Saya selalu berdoa untuk mereka dan berharap dengan donasi yang mereka berikan ini mendapatkan pahala dari Allah, pahala orang yang berjihad di jalannya, ujar Syekh Ahmad Badawi. Saking dekatnya Indonesia dan Palestina, banyak warga Palestina yang telah hafal lagu kebangsaan Indonesia Raya. Banyak anak-anak yang sering menyanyikan lagu ini sebagai bentuk terima kasih mereka kepada kita. Bahkan, kita bisa melihat di media sosial betapa banyak warga Palestina yang mengucapkan terima kasih melalui tulisan mereka. Meskipun perang ini belum berakhir, namun secercah harapan dan kebahagiaan terlihat dari senyum mereka yang begitu tulus. Kita doakan saja, semoga negeri yang cinta damai itu segera bisa dipenuhi dengan kebahagiaan dan kedamaian kembali. Amin ya rabbal alamin. Bukan hanya itu saja, banyak negara-negara lain berharap Indonesia terus berperan dalam kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel. Untuk Indonesia, kemerdekaan Palestina merupakan jantung politik luar negeri. Indonesia turut serta membantu dalam berbagai masalah yang dihadapi Palestina, dan sama sekali ini jangan dipandang sebagai upaya tindakan yang membuang-buang uang. Begitulah kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto. Menurutnya, banyak negara yang berharap peran Indonesia semakin ditingkatkan lagi dalam pencapaian solusi dua negara di Palestina dan Israel. Harapan itu muncul dari negara-negara seperti Eropa dan Asia lainnya. Karena kalau Eropa yang turun, itu sudah pasti ada tujuan tertentu bahwa mereka akan tidak berpihak kepada Palestina. Meskipun demikian, Hikmahanto menyarankan tidak perlu ada negosiasi dengan Israel. Menurutnya, tidak akan ada kesepakatan yang dipenuhi oleh negeri Zionis itu. Kalau menurut saya, tindakan Israel itu memang sudah melanggar hukum internasional. Banyak yang mereka lakukan bahkan terhadap warga sipil Palestina, imbuhnya. Dalam beberapa pekan terakhir, telah terjadi peningkatan tajam dalam ketegangan dan kekerasan di tepi barat yang diduduki terutama di Yerusalem Timur. Ini dilakukan karena penggusuran keluarga Palestina dari rumah mereka demi pemukiman Israel. Pasukan keamanan Israel menggunakan kekuatan yang tidak proporsional dengan menyerang jemaah di dalam Masjid Al-Aqsa. Mereka juga menembakkan peluru berlapis karet, gas air mata, dan granat setrum. Okay guys, so dia itu video yang kita melihat tadi. Okay, memang benar-benar merinding guys Okay, diorang dengar. Okay, daripada video itu tadi memang sangat merinding. Okay, di sini kita
kita nampak yang hubungan antara Indonesia dan Palestina tu memang sangat akrab. Okey, bukan hanya sekadar orang kata tu penduduk dia beragama Islam, tapi hubungan mereka adalah daripada dulu lagi, daripada sejarah lagi. Okey, memang hubungan mereka memang sangat-sangat baik dari Indonesia dan Palestina. Okey, dan di sini juga Palestina sangat-sangat menghargai orang kata tu kemerdekaan buat Indonesia, di mana mereka meraihkan kemerdekaan Indonesia di Palestina itu sendiri. Okey, selain daripada tu, okey, rakyat Palestina, okey, anak-anak di Palestina menyanyikan lagu Indonesia Raya, guys. Nampak tak dia punya orang kata tu semangat itu memang saling kuat lah antara satu sama lain, antara Palestina dan Indonesia. Dan selain daripada itu, Palestina adalah negara yang pertama yang mana mengaku dengan kemerdekaan Indonesia. Okey, selain daripada itu adalah negara Mesir juga. Kiranya negara Palestina dan Mesir adalah negara yang terawal yang mengaku dengan kemerdekaan Indonesia. Okey, memang sangat luar biasa sekali, begitu rapatnya hubungan antara Palestina dengan Indonesia. Jadi walau bagaimana sekalipun, pasti awal apa yang berlaku yang terjadi dengan Palestina, jadi Indonesia pasti akan selalu siap sedia membantu Palestina dalam apa jua keadaan sekalipun. So guys, memang luar biasa banget video ni, dan terima kasih semua kerana anda telah menonton video ini sehingga habis sama dengan Nora. Okay, thank you so much. Okay, so guys, itu saja untuk video reaction Nora kali ini, dan jangan lupa seperti biasa untuk support Nora. Okay, sentiasa dukung channel Nora ini dengan subscribe channel ini, like video ini, dan jangan lupa untuk komen sekali dekat bawah ni. Okay, so Nora rasa sampai sini saja, dan berjumpa kita di next video seterusnya. So assalamualaikum.